Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anggi Setiawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi modul 1.3. Pada penyusunan paparan ini, saya dibimbing oleh Ibu Ana Supriyatin sebagai fasilitator dan Bapak Ahmad Rauf sebagai pengajar praktik. Tugas individu modul 1.3. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak atau Ibu. Filosofi Ki Hajar Dewantara meliputi aspek budi pekerti, asas trikon yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, dan asas trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Ki Hajar Dewantara memberikan pemahaman bahwa pendidikan yang dilakukan sejatinya menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, meliputi kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada konteks kodrat zaman, guru perlu menumbuh kembangkan segala potensi yang ada pada anak, berupa kecakapan hidup, pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran abad 21. Proses meraih kecakapan hidup tersebut perlu memperhatikan dan mengedepankan kondisi sosial budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal anak, sehingga mereka tidak meninggalkan jati dirinya dan mampu berkiprah mengimplementasikan segala potensi yang dimilikinya dalam memajukan lingkungannya. Prinsip pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran abad 21 diantaranya dari murid yang diberitahu menuju murid mencari tahu, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan murid sebagai pembelajar sepanjang hayat, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan ing ngarsa sung tulodo, membangun kemauan ing madya mangunkarsa, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran tutwuri handayani, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah murid, dan di mana saja adalah kelas. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, serta pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu karena kekuasaan kodrat.
Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Dari deskripsi di atas dapat kita kerucutkan bahwa keleluasan anak dalam mengeksplorasi segala potensi yang ingin dicapainya tentu membutuhkan sebuah kemerdekaan dalam belajar. Seorang pendidik tidak bisa memaksakan sebuah kecakapan maupun kemauan yang dimilikinya untuk masuk dalam diri anak. Langkah terbaiknya adalah pendidik hanya menuntun dan mengarahkan anak untuk mencapai kekuatan kodratnya. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa dalam memberikan sebuah pendidikan pada anak perlu adanya instrumen yang disebut peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan merupakan cara mendidik yang beragam bentuknya, namun cara tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan dan hukuman, tindakan, dan pengalaman lahir dan batin. Beliau mengatakan bahwa cara-cara tersebut tidak semuanya perlu diterapkan dalam mendidik anak. Gunakanlah cara-cara tersebut dengan memperhatikan keadaan tertentu, misalnya jenjang usia dan tingkat kemampuan berpikirnya. Dari hasil telaah dari berbagai sudut pandang Ki Hajar Dewantara, kita dapat mengambil isyarat bahwa segala bentuk perlakuan atau prakarsa perubahan yang kita lakukan sebagai pendidik dalam melayani murid merdeka belajar selayaknya memperhatikan segala potensi kekuatan yang dimiliki dalam lingkungan sekolah. Prakarsa perubahan yang berlandaskan inquiry apresiatif tentu diselaraskan dengan tujuan Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bermuara pada tujuan akhir, yaitu profil belajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi yang saya buat sebelumnya yaitu terwujudnya insan Indonesia yang berkarakter, pembelajar, dan berwawasan global serta peduli lingkungan. Visi yang saya revisi yaitu dengan cara memasukkan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila menjadi mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pembelajar, berwawasan global, serta peduli terhadap lingkungan. Peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia berarti murid tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiositasnya, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan, serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari sebagai bentuk penerapan pemahaman terhadap ajaran agamanya. Peserta didik yang pembelajar artinya murid memposisikan diri sebagai individu yang memiliki kesadaran dan motivasi untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sepanjang hidup. Peserta didik yang berwawasan global berarti peserta didik mengenali bahwa dunia itu tidak memiliki batasan, sehingga tahu bagaimana cara menghargai perbedaan seperti perbedaan ras, warna kulit, ideologi, dan nasionalisme. Peserta didik yang peduli lingkungan berarti peserta didik
yang mampu memelihara dan merawat alam beserta lingkungan sekitar melalui pembiasaan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengelola sampah, mencegah tindakan yang dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang asri dan bersih. Langkah perubahan untuk mewujudkan visi. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di setiap kelas, meliputi akses Wi-Fi dan LCD. 2. Memberikan keleluasaan murid untuk mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilannya melalui penggunaan handphone atau media lainnya. 3. Memberikan kepercayaan kepada murid untuk senantiasa mandiri dalam melakukan proses pembelajaran. 4. Menyelenggarakan pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. 5. Menggerakkan kegiatan komunitas belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi, berbagi praktik baik, kolaborasi, refleksi, maupun evaluasi dalam perbaikan mutu pembelajaran. 6. Merancang dan menyelenggarakan kegiatan sekolah dalam mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. 7. Menyelenggarakan kegiatan peduli lingkungan dengan program kegiatan seperti piket bersih lingkungan sekolah 1 bulan sekali tiap kelas, Jumat bersih, dan pemilahan sampah. 8. Pemberdayaan perpustakaan dalam kegiatan pembelajaran. 9. Mengikuti kegiatan in-house training dan pelatihan lainnya seperti platform Merdeka Belajar maupun penyelenggara pelatihan yang lain. Sekian pemaparan tentang koneksi antar materi modul 1.3. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.